Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdurrahman Haris, NPM 2019 2150 0331. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Sebelum kami memulai presentasi pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 berterima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Sri Mulyani MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang telah diberikan. Dan tak lupa, sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malika Dianti, NPM 2019 2150328. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Aureliana, NPM 2019 215000327. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti, NPM 2019 215000333. Perkenalkan, nama saya Ismi Warda, NPM 2019 2150324. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan kognitif dan bahasa. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya adalah pengertian, mengerti. Pengertian yang luasnya kognisi adalah perolehan, penataan dan penggunaan pengetahuan. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang ia peroleh. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Selanjutnya, perkembangan bahasa. Bahasa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kode sosial yang memiliki sistem yang digunakan dalam berkomunikasi. Komponen bahasa dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu kemampuan berbicara yang mencakup artikulasi, suara, dan kelancaran berbahasa, serta sistem bahasa yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintak, dan semantik yang perlu digunakan agar dapat mengkreasikan dan mengkomunikasikan berbagai konsep dan pikiran manusia. Perkembangan bahasa dapat dibagi ke dalam 3 bentuk perkembangan, yaitu perkembangan kosakata. Selanjutnya ada perkembangan karakteristik kognitif pada masa anak-anak, melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memproses informasi, belajar mengevaluasi, menganalisa, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Selanjutnya, perkembangan karakteristik pada masa remaja. Pra-remaja mengalami pemikiran yang lebih tinggi, penalaran, dan pemikiran abstrak. Proses kognitif dipengaruhi oleh sosialisasi keseluruhan, yang berarti bahwa remaja akan berkembang secara berbeda selama tahap ini berdasarkan faktor individu. Selanjutnya, perkembangan karakteristik pada orang dewasa terus berjalan sesuai dengan jenis pekerjaan, pendidikan, dan latihan serta hobi-hobi aktivitas fisik. Usia dewasa merupakan usia secara fisik sangat sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar. Kekuatan dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebiasaan hidup, kebiasaan makan, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Perkembangan kognitif dan bahasa bagi anak. Perkembangan kognitif bagi anak melibatkan proses pembelajaran yang progresif, seperti perhatian atau memperhatikan, memori atau ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar si kecil bisa memperoleh informasi, mengevaluasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami sebab akibatnya. Perkembangan keterampilan kognitif seringkali dikaitkan dengan faktor genetik. Namun, sebagian besar
sebetulnya bisa dipelajari. Kemampuan berpikir dan belajar ditingkatkan dengan mempraktikkan dan memberikan simulasi yang tepat. Contoh perkembangan kognitif pada anak usia dini. Contoh seperti ini. Orang tua yang mengajak anaknya ke taman dan membiarkan anaknya begitu saja mengevaluasi dan menganalisis apa aja yang ada di taman. Karena dengan demikian anak bisa melihat-lihat dengan sendiri dan dia akan menggali informasi dengan apa yang ia lihat. Contoh, ia melihat bunga yang cantik dan ia pertanyakan kepada orang tuanya, "Ini bunga apa?" Nah, orang tua misal menjawab dengan, "Itu bunga mawar." Makanya dia juga akan bertanya kembali, "Kenapa ini bisa tumbuh? Kenapa ini bisa secantik ini? Dan apa ini bisa mati?" Pasti akan ada kadang pertanyaan anak yang kita sendiri suka kebingungan untuk menjawabnya. Maka kita harus menjelaskan dengan pelan sebab dan akibatnya bunga itu tumbuh dan kenapa bunga itu bisa mati. Terus ada beberapa perubahan pada si kecil yang tidak begitu mudah dikenali, terutama perubahan kognitif anak. Oleh otak anak berkembang karena mereka memiliki pengalaman baru dan biasanya dilihat dari hal apa saja yang kini dapat ia lakukan. Semakin banyak hal yang ia lakukan tanpa suruhan kita atau sebagai orang tua, berarti itu menandakan bahwa perkembangan kognitifnya semakin bagus. Semakin banyak pengalaman atau apa yang ia lihat, karena anak sejatinya mengikuti apa yang ia lihat. Nah, untuk perkembangan kognitif pada anak pun berbeda-beda. Ada perkembangan kognitif pada anak usia 1 tahun. Itu cara membantu memperkembangannya pun beda. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif bagi anak yang usia 1 tahun yaitu dengan cara tepuk ketukan drum mainan atau permukaan sambil menghitung ketukannya. Lalu si kecil pun seharusnya memulai meniru ritme seiring dengan waktu. Lalu ada perkembangan kognitif pada anak usia 2 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 2 tahun yaitu dengan cara berlatih bernyanyi alfabet. Orang tua harus membantu si kecil mengingatkan abjad dan tunjuk gambarnya. Misal huruf A itu seperti apa, huruf B seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan perkembangan kognitif anak usia 3 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 3 tahun. Lakukan permainan memori bersama si kecil, misalnya mencocokkan kata-kata dengan gambar yang tepat. Yang kedua, perkembangan kognitif anak usia 4 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 4 tahun. Mulailah permainan di mana si kecil harus mengikuti berbagai instruksi yang ibu berikan kepadanya. Misalnya, duduk, letakkan satu tangan di kepala, atau berdiri dengan satu kaki. Yang ketiga, perkembangan kognitif anak usia 5 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil berumur 5 tahun. Mulailah permainan tebak-tebakan. Misalnya memberikan huruf pertama dari sebuah benda di sekitar si kecil. Kemudian harus berpikir dan menebak berbagai pilihannya. Yang keempat, perkembangan kognitif anak usia 6 tahun. Kegiatan yang dapat membantu perkembangan keterampilan kognitif si kecil yang berumur 6 tahun. Beri si kecil kesempatan untuk membuat pilihan sederhana.
seperti apa yang harus dipakai atau apa yang harus dimakan untuk cemilan. Implikasi atau hubungan perkembangan kognitif dan bahasa pada anak khususnya dalam pendidikan. Pemrosesan informasi pelajaran dipandang sebagai suatu proses memasukkan suatu informasi ke dalam memori, mempertahankan, dan kemudian diungkapkan kembali untuk tujuan tertentu. Dalam proses pembelajaran, pengembangan kognitif tentu perlu membutuhkan keterampilan kognitif seperti persepsi, atensi, memori, dan sebagainya. Perkembangan bahasa sangat berkaitan dengan kegiatan pembelajaran agar diciptakan seefektif mungkin. Menurut Diskiani dan Gandana, perkembangan bahasa sangatlah penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain mampu memahami dan menciptakan suatu hubungan sosial. Implikasi teori perkembangan bahasa dapat dilihat implikasinya dalam pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Guru harus memunculkan dan memotivasi semua bakat yang dimiliki peserta didik di sekolah. Yang kedua, guru mendorong peserta didik untuk berkompetensi. Yang ketiga, guru mendorong peserta didik untuk menentukan pilihan. Menghadapi hal ini, guru harus mengembangkan strategi belajar mengajar bidang bahasa dengan memfokuskan pada potensi dan kemampuan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan bahasa pada remaja. Pengertian perkembangan kognitif itu sendiri meliputi dari adanya kemampuan perubahan kemampuan mental secara belajar, memori, berpikir, bernalar, dan berbahasa. Lalu Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dan struktur otak yang sempurna. Selain itu juga ada lingkungan sosial yang luas. Untuk eksperimentasi bagi remaja dalam berpikir secara abstrak dan belajar untuk lebih mandiri. Piaget juga berpendapat bahwa terdapat perkembangan stadium kognitif. Salah satunya adalah stadium operasional frontal yang terjadi pada usia remaja. Pada masa ini, remaja menjadi lebih konseptis, lalu mampu membuat perencanaan jangka panjang, selain itu mampu membuat generalisasi, mengaplikasikan pola berpikir abstrak, dan memakai prinsip logika dalam berpikir teoritis. Lalu terdapat dua sifat khas pada tahapan ini, yaitu kemampuan deduktif hipotesis dan sifat kombinatoris. Kemampuan deduktif hipotesis berperan dalam proses penyelesaian masalah. Remaja mampu menyelesaikan analisis masalah dengan mengembangkan penyelesaian melalui beberapa hipotesis yang mungkin ada. Lalu ada perkembangan bahasa pada remaja. Perkembangan bahasa pada remaja yaitu dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa itu sendiri dipelajari dari lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pergaulannya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa bahasa itu berkaitan erat dengan lingkungan pergaulan. Lalu perkembangan bahasa itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor umur atau usia anak. Nah, maksudnya adalah faktor ketika anak tumbuh dewasa atau remaja, di anak sampai remaja dan tumbuh dewasa, pastinya seorang anak itu memiliki pengalaman dari rangkaian perjalanan hidupnya gitu ya. Dan bahasa itu mengikuti atau mengiringi
dari perjalanannya itu. Jadi sebuah pengalaman bisa meningkatkan perkembangan bahasa seorang remaja. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, maksud dari lingkungan ini kita bayangkan bahwa bahasa perkotaan dan perdesaan pasti berbeda gitu ya. Jadi kembali lagi ke pergaulan ya. Ketika kita bergaul dengan orang-orang pedesaan ya pastinya kita akan memiliki perkembangan bahasa yang sesuai dengan lingkungan pedesaan. Begitupun sebaliknya, ketika kita bergaul dengan orang-orang perkotaan, maka kita akan terbawa perkembangan bahasanya seperti orang-orang kota gitu. Lalu yang ketiga dipengaruhi oleh faktor kecerdasan anak. Nah, untuk anak itu bisa menirukan ya, untuk bisa menirukan semua gaya bahasa dan bahasa-bahasa lainnya yang dipelajari ya atau dilihat di lingkungan itu sendiri, memerlukan motorik yang baik gitu. Jadi ketika motorik anak itu bagus ya dia akan lebih cepat lagi mendapatkan perkembangan bahasa sesuai dengan lingkungannya itu. Lalu yang keempat ada faktor sosial ekonomi. Jadi intinya faktor sosial ekonomi ini ketika adanya ekonomi yang baik, sosial ekonomi yang baik itu akan mempengaruhi tingkat pendidikan keluarga itu sendiri. Jadi keluarga yang berpendidikan akan lebih cepat memberikan pengembangan bahasa terhadap anak-anaknya dibandingkan dengan pendidikan keluarga yang rendah gitu. Jadi itu akan lebih mempengaruhi gitu ya, yang berpendidikan tinggi tentunya akan lebih mempengaruhi lebih cepat lagi pertumbuhannya dibandingkan dengan sebaliknya. Lalu yang kelima adalah faktor kondisi fisik. Yang dimaksud kondisi fisik ini kesehatan ya. Jadi ketika si anak kondisi fisiknya tidak cacat ya, pokoknya tidak cacat ya, akan lebih mudah lagi menirukan bahasa dalam artian mengucapkan gitu ya. Dengan begitu akan lebih mudah perkembangan bahasa anak untuk lebih berkembang lagi. Lalu yang keenam ada faktor kedwibahasaan ya. Maksud dari kedwibahasaan ini artinya seorang anak yang dibesarkan dengan bahasa lebih dari satu akan lebih baik dan lebih cepat perkembangan bahasanya dibandingkan dengan satu bahasa saja. Lalu yang terakhir ada faktor faktor jumlah anak atau keluarga. Nah, maksudnya dari banyaknya anggota keluarga itu akan lebih mudah si anak itu berkembang bahasanya, karena akan lebih banyak lagi, bervariasi lagi bahasa yang didapatkan dari anggota keluarga masing-masing seperti itu. Jadi akan lebih cepat lagi perkembangan bahasa si anak itu sendiri. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai implikasi atau hubungan perkembangan kognitif dan bahasa pada pendidikan remaja. Implikasi perkembangan kepribadian masa remaja itu biasanya dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat. Nah, disinilah biasanya jika tidak terdapat keselarasan dalam perkembangan kepribadian remaja ini, maka nantinya akan menjadi suatu permasalahan lingkungan yang dapat berpengaruh pada saat itu juga. Dalam rangka kegiatan pendidikan yang dapat dilakukan para pendidik atau para guru khususnya, biasanya melakukan atau mengadakan program dan perlakuan layanan khusus bagi para siswa. Setelah itu memperhitungkan segala aspek selengkap mungkin dengan data atau informasi. Dan seorang guru bisa juga mengaktifkan dan mengaitkan hubungan rumah dengan sekolah agar terjadi pendekatan atau
bisa menyelaraskan sistem nilai yang dikembangkan. Dan yang terakhir, seorang guru atau pendidik harus bisa memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul bertalian dengan perkembangan fungsi-fungsi kognitif, afektif, dan juga kepribadian. Perkembangan kognitif dan bahasa pada orang dewasa. Pengertian masa dewasa adalah individu yang sudah menyelesaikan tahap-tahap pertumbuhan secara fisik dan telah mempersiapkan diri untuk menerima kedudukan atau posisi dalam masyarakat dan bersama-sama dengan orang dewasa lainnya. Ada 3 tahap perkembangan dalam kedewasaan, yaitu antara lain: yang pertama, masa dewasa awal. Tahap perkembangan kognitif pada awal ini termasuk rentang usia dari mulai 18 tahun sampai 40 tahun yang ditandai oleh kegiatan sifatnya bereksperimen dan bereksplorasi. Yang kedua, masa dewasa madya. Tahap kedua dalam perkembangan kognitif orang dewasa dalam rentang usia 40 sampai 60 tahun merupakan masa terjadinya penurunan kemampuan fisik dan peluasan tanggung jawab, yaitu masa di mana individu menjadi lebih sadar akan usia muda dan berkurang jumlah waktu hidupnya. Yang ketiga, masa dewasa akhir. Usia lanjut berada pada rentang usia 60 tahun hingga kematian. Perkembangan kognitif pada orang dewasa tahap akhir mengalami penurunan dalam beberapa aspek, namun beberapa aspek lainnya tidak terpengaruh. Tahap perkembangan kognitif orang dewasa. Yang pertama, tahap perolehan. Yang kedua, tahap pencapaian. Yang ketiga, tahap tanggung jawab. Yang keempat, tahap eksekutif. Yang kelima, tahap reorganisasional. Yang keenam, tahap reintegrasi. Dan yang ketujuh, tahap legasi. Implikasi atau hubungan perkembangan kognitif dan bahasa pada pendidikan dewasa. Implikasi terhadap pembelajaran orang dewasa mempunyai 4 asumsi dasar seperti konsep diri, akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Asumsi dasar tersebut dijabarkan dalam proses pencernaan kegiatan pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan suatu struktur untuk perencanaan bersama. Yang kedua, menciptakan iklim belajar yang mendukung untuk orang dewasa belajar. Yang ketiga, diagnosa sendiri kebutuhan belajarnya. Yang keempat, formulasi tujuan. Yang kelima, mengembangkan model umum. Yang keenam, perencanaan evaluasi. Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan pada hari ini yaitu berdasarkan penjelasan mengenai karakteristik perkembangan kognitif dan bahasa pada anak-anak, remaja, dan dewasa, serta implikasinya, dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan memahami anak harus menggunakan skema berpikir yang tepat dan jelas. Pendidikan harus sesuai dengan perkembangan kognitif, bahasa, dan emosional anak, terutama dalam pembelajaran. Perkembangan kognitif menurut Piaget tergantung pada sebagian besar pada manipulasi anak dan interaksi aktif dengan lingkungan. Perkembangan kognitif dan bahasa siswa dapat dikembangkan dengan adanya peran guru sebagai fasilitator dan motivator, melaksanakan pembelajaran kerjasama, pendekatan konstruktivis, pembelajaran pengaturan diri, kegiatan ekstrakurikuler, dan bimbingan rohani. Perkembangan sosio-emosional dapat dikaji dengan teori perkembangan ekologi Bronfenbrenner dan teori perkembangan rentang hidup Erikson. Telah selesai diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 ingin meminta maaf apabila banyak kata-kata, ucapan yang keluar dari mulut kami banyak salah. Mohon dimaafkan.
Dan kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah ikut serta dalam diskusi, bertanya, dan aktif dalam diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.